Assalamualaikum. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan untuk diberi dan juga diberikan usia yang bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita mengenai Asmaul Husna sampai pada nama yang ke-53, yaitu Al-Wakil, yang artinya adalah Maha Pemelihara Penyerahan. Al-Wakil artinya juga adalah satu zat yang diserahkan kepadanya seluruh urusan. Dua zat yang menjamin rezeki dan kebaikan makhluknya. Allah Maha Memelihara Penyerahan. Pada Allah manusia menyerahkan seluruh urusannya setelah berdaya upaya. Allah Maha menjamin semua urusan akan diterima dan diuraikan jalan keluarnya menurut ilmunya. Penyelesaian Allah tidak harus sama dengan penyelesaian yang dikehendaki hambanya. Allah punya pertimbangan mana yang terbaik bagi hambanya, dan itulah yang terjadi dan harus diterima. Allah menjamin setiap makhluk mendapat jatah rezeki masing-masing. Tinggal makhluk itu sendiri yang diberikan hak untuk mengambilnya. Al-Wakil adalah nama Allah, di antaranya terkandung kekuatan yang agung, yaitu sebuah jaminan dan garansi total tanpa batas waktu, tanpa melihat apa masalahnya. Apa saja yang diserahkan kepada Allah akan diurusnya hingga benar-benar selesai secara sempurna. Penyerahan secara totalitas kepada Allah setelah berdaya upaya dan berjuang dengan sungguh-sungguh adalah sebuah keharusan. Allah memerintahkan dalam firman-Nya yang artinya, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin berserah diri. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Imam Al-Harali berkata, Al-Wakalah adalah sifat Al-Wakil. Kata Al-Wakalah berarti penyerahan wewenang yang menyangkut pengaturan waktu, kapan dikerjakan, penyelesaian, pengawasan, penyelenggaraan, hasil yang dicapai, kepatutan, dan kecukupan. Orang yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh dan menempuh syariat yang sudah ditentukan, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah, disebut Abdul Wakil, hamba Tuhan yang memelihara penyerahan. Pada akhirnya apa yang diputuskan Allah, dia menerimanya dengan senang hati dan penuh kesyukuran. Orang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan jiwa dan raganya, dijamin tidak akan terkena penyakit stres, sedih, dan gelisah. Berikutnya sifat nama Allah yang ke-54, yaitu Al-Qawi, artinya Maha Kuat. Al-Qawi artinya juga zat yang sempurna kekuasaannya, yang tidak tersentuh sama sekali oleh kekuatan apapun. Makna yang terkandung di dalam Al-Qawi kembali kepada sifat kuasanya. Maksudnya Allah sangat berkuasa, maka itu Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Dia memiliki seluruh kekuatan yang ada di jagat raya dan alam yang diciptakannya. Dialah yang memberikan kekuatan kepada manusia. Dengan kekuatannya, seluruh sel dan saraf menjadi berfungsi dan berdaya. Tak ada satupun dari anggota tubuh manusia kecuali mempunyai kekuatan istimewa. Masing-masing berdaya guna. Tangan,
kaki, mata, telinga, indera, dan bahkan nafsu pun mempunyai kekuatan yang dahsyat. Sungguh melalui Al-Qawi, Allah telah banyak memberikan kekuatan kepada kita. Jasad kita sebagai anugerah Allah perlu dipelihara kesehatannya dan diperhatikan makanannya supaya menjadi kuat. Dengan kekuatan tangan kita bisa menciptakan pekerjaan dan menolong orang lain. Dengan kekuatan pendengaran kita bisa mendudukan masalah pada proporsi yang sebenarnya. Dengan kekuatan penglihatan kita bisa membaca situasi dan mengamati apa yang sedang dan akan terjadi. Mengolah data dan untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan usaha dengan kekuatan fisik. Kekuatan fisik adalah modal terpenting bagi manusia untuk beribadah. Ibadah memerlukan kekuatan fisik, perjuangan memerlukan kekuatan fisik, apalagi bekerja. Orang yang meneladani nama Al-Qawi dan memberdayakan seluruh kekuatan yang diberikan oleh Allah pada dirinya disebut Abdul Qawi, hamba Allah yang maha kuat. Ialah orang yang tidak menyia-nyiakan karunia Allah. Allah menghendaki agar kita menjadi orang yang kuat. Kita diperintahkan untuk memperhatikan anak keturunan supaya menjadi generasi yang kuat dalam menghadapi masa depan yang semakin berat tantangannya. Tidak baik kita sebagai orang tua meninggalkan anak keturunan yang lemah. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nama berikutnya nomor 55 adalah Al-Matin, artinya maha kokoh. Al-Matin artinya juga zat yang sangat kuat, yang kekuatannya tidak dapat diputus dan pekerjaannya tidak tersentuh oleh kesia-siaan. Zat yang kekuatannya sangat sempurna. Allah maha kokoh. Dialah yang berdiri kokoh di singgasananya. Dia kuat tanpa ditopang oleh siapapun. Dia kuat tanpa mendapat dukungan dari siapapun. Dengan Al-Qawi Allah memberikan kekuatan. Dengan Al-Matin kekuatan Al-Qawi semakin tinggi dan tak terbatas. Allah sangat kokoh dan mengokohkan hambanya yang taat kepadanya, menolong dan meneguhkan pendiriannya. Secara harfiah kata Al-Qawi artinya yang kuat, tetapi dimensi kekuatannya berupa fisik. Sedangkan Al-Matin artinya juga hampir sama, yaitu yang sangat kuat, tetapi dimensi kekuatannya berupa metafisika. Orang yang diberikan kekuatan Allah dari nama Al-Qawi, kekuatannya dapat diukur dan dilihat secara nyata, nampak dari fisiknya. Sedangkan orang yang diberikan kekuatan Allah dari nama Al-Matin, kekuatannya tidak terbatas dan sulit diukur, bahkan sulit ditiru. Al-Matin adalah nama Allah. Kekuatannya sangat dahsyat. Sepercikan dari kekuatannya diberikan oleh Allah kepada manusia. Kekuatan Al-Matin diberikan dalam bentuk metafisika, kekuatan rohani yang memperkuat kekuatan jasmani. Bisa saja orang yang mendapat kekuatan Al-Matin fisiknya tidak seberapa, tetapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan tersebut akan semakin nyata manakala diasah dan dilatih dengan riyadhah, yaitu mengolah jiwa dengan berbagai zikir dan kontemplasi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meneladani nama Al-Matin disebut Abdul Matin, hamba Allah yang maha kokoh. Dialah yang diberikan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.
Dialah orang yang kuat mentalnya dan sangat kuat jiwanya. Boleh jadi fisiknya biasa-biasa saja, tapi dia mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang kuat fisiknya. Dialah orang yang mempunyai hubungan kuat dengan Allah, berpegang teguh pada tali agama Allah. Dengan kekuatan rohani dan kekuatan jiwa, tidak takut juga dengan kekuatan. Dia tidak takut menghadapi siapapun kecuali kepada Allah. Tidak takut juga dengan kekuatan jahat. Dengan kekuatan batin, dia bisa mengalahkan kekuatan lahiriah yang dikobarkan oleh setan. Ibarat bangunan rumah, dengan al-qawi dia menjadi kuat dan kekar fisiknya. Dengan kekuatan al-matin, dia bisa kokoh tak runtuh karena mempunyai fleksibilitas tinggi, lentur dan bisa mengimbangi gerakan yang menyerangnya. Nama berikutnya nomor 56 adalah Al-Wali, artinya yang maha melindungi. Al-Wali artinya juga zat yang melindungi dan menolong orang-orang yang beriman. Allah maha melindungi. Perlindungan Allah diberikan kepada seluruh makhluknya. Ada yang diberikan perlindungan secara khusus dan ada yang diberikan secara umum. Seluruh makhluk secara umum diberikan alat untuk melindungi dirinya sendiri, dengan diberikan perlengkapan fisik, naluri, dan insting. Tetapi kepada orang yang beriman, Allah memberikan perlindungan secara khusus. Al-Wali adalah nama Allah. Secara bahasa, kata wali digunakan untuk dua disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu fikih, wali artinya orang yang diberikan otoritas untuk bertindak atas nama orang yang ada di bawah kekuasaannya. Misalnya seorang anak wanita yang hendak menikah harus punya wali. Seorang yang belum dewasa jika berhubungan dengan hukum harus punya wali. Dalam disiplin ilmu tasawuf, wali adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada yang lain. Karena itu terhadap wali ini Allah memberikan kelebihan yang disebut karomah. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Di dalam nama Al-Wali terkandung kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang tindakannya selalu bermuara pada cinta Allah, lillah dan fillah. Orang yang beriman akan dikeluarkan dari kesesatan dan diberikan pencerahan dalam menjalani hidup. Allah berfirman, artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Kita telah tahu begitu besarnya kecintaan Allah kepada para wali. Kita bisa menjadi wali dalam disiplin ilmu fikih, dan kita juga sangat mungkin menjadi wali seperti yang dimaksudkan dalam disiplin ilmu tasawuf. Anda tidak usah terlalu mengada-ngada dan tidak usah meninggalkan dunia untuk menjadi wali Allah. Yang diperlukan adalah menaikkan kekuatan cinta kepada Allah ke tingkat paling tinggi. Gelorakan cinta kepada Allah sampai saudara disebut seorang yang gila. Orang yang meneladani nama Al-Wali disebut Abdul Wali, hamba Allah yang maha melindungi dan maha menolong. Dialah orang yang tidak mempunyai kesedihan dan ketakutan dalam hidupnya. Dia juga disebut oleh Allah yang beribadah, bekerja dan bertindak atas dasar cinta kepada Allah. Jika dia mendapatkan kesulitan, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dia tidak lari kepada orang kafir, tagut atau paranormal. Kita lanjutkan dengan nama Allah yang ke-57, yaitu Al-Hamid. Ini artinya maha terpuji. Al-Hamid artinya juga satu zat yang dipuji, yang wajib dipuji, dan yang berhak memberikan pujian. Dua zat yang disifati dengan seluruh sifat mulia, selain Allah sah mendapat pujian karena mencontohnya. Allah maha terpuji, hanya miliknya seluruh pujian.
Kesempurnaan dan seluruh kebaikan hanyalah milik Allah. Dia memuji zatnya sendiri dan juga memuji makhluk dan hambanya yang meneladani akhlaknya. Dia dipuji karena kebaikannya yang tidak pernah berhenti, dipuji karena keagungannya tidak ada batasnya. Al-Hamid adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang sangat besar. Akhlak Allah adalah kekuatan yang tak tertandingi dan menjadi sumber kemuliaan manusia. Akhlak Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Secara universal, akhlak seluruh manusia adalah sama karena bersumber dari Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setiap manusia mempunyai rasa simpati dan empati, tidak senang pada kejahatan, ingin menolong, benci pada kebohongan, dan senang pada kebaikan adalah akhlak dari Allah. Lebih dari itu, manusia juga punya keinginan membangun image atau brand market yang terkenal dan dipuji. Nama Al-Hamid memberikan dorongan kekuatan kepada manusia untuk meraih simpati dari banyak pihak, juga meraih popularitas. Dan itu harus ditempuh dengan jalan yang terpuji, bukan dengan jalan yang tercela. Walaupun antara perbuatan terpuji dan tercela yang kelewat tinggi, sama-sama membuat orang bisa terkenal. Orang yang meneladani nama Al-Hamid disebut Abdul Hamid, hamba Allah yang maha dipuji. Ialah orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sempit dan lapang, dalam keramaian dan dalam kesunyian. Nama-nama Allah disebut sebagai pujian, nama-nama Allah diseru sebagai doa. Dialah orang yang pandai berhubungan dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Allah. Penampilannya mengundang simpati dari berbagai pihak, dan di dalam dirinya muncul empati yang tinggi terhadap penderitaan orang lain. Dialah orang yang menjunjung tinggi perandaan atas dasar kemanusiaan, senang menolong orang lain, senang bertutur kata yang baik, senang pada kebenaran, benci pada kemungkaran, benci pada kebohongan, dan tidak suka pada kejahatan. Ekspresikan nama Al-Hamid sampai Anda benar-benar berakhlak terpuji, yaitu baik dalam berniat, baik dalam bertutur kata, dan baik dalam bertindak. Orang yang berakhlak terpuji akan dihormati dan dihargai oleh sesama. Kejujuran dan amanah serta servis yang memuaskan menjadi moto usahanya, sehingga terbentuklah image dan brand market yang terkenal. Pada dirinya akan mengundang decak kagum orang pada dirinya, dan akhirnya tertarik untuk mengikuti dan cenderung mau menuruti apa yang menjadi targetnya. Rasulullah SAW adalah orang yang sukses mengemban misi dan mencapai target karena akhlaknya. Karena itu pula Allah memuji dan menyanjungnya. Berikutnya nama yang ke-58 adalah Al-Muhsi, artinya maha menghitung. Al-Muhsi artinya juga satu zat yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya, dua zat yang hitungannya mencakup segala sesuatu berikut keadaannya, tiga zat yang menghitung seluruh maklumat. Allah maha menghitung, Dia maha mengetahui. Tak ada satu biji nuklir dari ciptaannya dan apa saja yang keluar darinya yang tidak diketahui. Seluruh ciptaannya yang tidak terhingga dan tidak terbatas menurut kita, jumlahnya diketahui oleh Allah. Dia mengetahui eksistensinya, mengetahui jenis dan kelompoknya, dan mengetahui kegunaannya secara mendetail. Allah menghitung dengan tepat dan akurat. Seluruh makhluk, terutama manusia, selalu dianalisa untuk diberikan penilaian dan pahala.
Dan analisa Allah mutlak kebenarannya berdasarkan data dan maklumat. Al-Muhsi adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, yaitu kekuatan menghitung dan menganalisa atas seluruh makhluknya, kemudian diberikan penilaian. Tidak ada kebaikan dan keburukan yang lepas dari hitungan Allah. Sekecil apapun bentuknya, dimanapun kejadiannya, di tempat yang sepi ataupun di tempat yang ramai. Yang mendapat nilai baik akan mendapatkan penghargaan dan pahala, dan yang mendapat nilai buruk akan mendapatkan balasan sesuai dengan keburukannya. Namun Allah Maha Rahman, keburukan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup ditangguhkan balasannya sampai dia meninggal tetap dalam keburukannya. Kepada orang yang melakukan keburukan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan taubat sebelum meninggal dunia. Dengan nama Al-Muhsi, manusia mendapat energi berupa kemampuan menghitung dan menganalisa sebodoh apapun orangnya. Yang berbeda antara satu orang dengan orang lain adalah keakuratan dan ketepatannya yang berimplikasi pada keputusan akhir. Orang yang meneladani nama Al-Muhsi disebut Abdul Muhsi, hamba Allah yang maha menghitung. Dialah orang yang mampu menghitung-hitung untung dan ruginya dari tindakannya. Dialah orang yang senantiasa menganalisa dari setiap kejadian. Dari hasil analisisnya dia mampu meningkatkan kualitas hidup dan kualitas usahanya. Dia bisa menghindar dari kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Karena itu Abdul Muhsi adalah orang yang mempunyai kepandaian analitis berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkannya. Dia juga adalah orang yang memperhatikan pengelolaan administrasi, pencatatan aktivitas, pembukuan keuangan, pencatatan agenda kegiatan dan pelaksanaannya. Semuanya terdata dan terdokumentasikan dengan rapi. Berikutnya nama Allah yang ke-59 adalah Al-Mubdi, artinya yang maha memulai. Al-Mubdi artinya juga satu zat yang melahirkan pertama dari tidak ada menjadi ada. Dua zat yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Tiga zat yang mewujudkan dari yang gaib dan yang tidak ada menjadi nyata dan terlihat. Allah maha memulai mencipta dan berkarya. Dialah yang memulai pembuatan seluruh yang ada. Dialah yang menciptakan pertama kali dari tidak ada menjadi ada, dari yang gaib dan tidak terlihat menjadi tampak dan nyata dipandang mata. Allah yang mempunyai inisiatif dan gagasan untuk mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu. Ciptaan Allah dialah yang tidak pernah berhenti dari beraksi dan berkreasi. Dalam nama Al-Mubdi terbukti jelas ada kekuatan Allah yang sangat besar. Jejak-jejaknya tidak dapat dipungkiri, membentang dari ufuk timur sampai barat, terpampang sepanjang mata memandang, sejauh jangkauan pikiran manusia. Melalui nama Al-Mubdi, Allah menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tadinya tidak ada bisa menjadi ada karena dimulai dengan inisiatif yang dibarengi dengan bekerja. Allah maha berkehendak dan Allah juga maha bekerja. Kekuatan yang ada di dalam nama Al-Mubdi adalah inisiatif yang dilanjutkan dengan aksi, dan itu sudah ditransfer ke dalam diri manusia. Setiap manusia mempunyai inisiatif, yang berbeda adalah waktu kemunculannya. Ada juga yang inisiatifnya tenggelam sama sekali sehingga hidupnya bagai robot. Karena itulah inisiatif mesti dibangunkan dan dirangsang dengan membaca, mendengar, dan melihat karya orang lain.
Orang yang meneladani nama Al-Mubdi dan penuh inisiatif disebut Abdul Mubdi, hamba Allah yang maha memulai mencipta dan mulai berkarya. Dialah orang yang tidak henti-hentinya membaca ayat-ayat Allah, membaca buku, mendengarkan informasi, melihat gambar dan kejadian di sekelilingnya. Dari membaca, mendengar, dan melihat, dia terangsang otaknya untuk memunculkan inisiatif, ide-ide baru, dan gagasan besar. Kemudian mulailah dia merancang dan mewujudkannya dalam bentuk ciptaan atau karya yang nyata, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Berikutnya nama Allah yang ke-60, Al-Mu'id, yang artinya maha mengembalikan. Al-Mu'id artinya juga satu zat yang mengembalikan makhluk sesudah kematiannya, dua zat yang mengembalikan segala sesuatu setelah tidak ada, tiga zat yang memunculkan segala sesuatu dan menjelaskan zat dan hakikatnya, sekaligus menjelaskan perbedaannya. Allah maha mengembalikan, dialah yang mengembalikan segala sesuatu yang hilang. Dialah yang mengembalikan segala sesuatu yang telah pergi dan lepas dari seseorang. Dialah yang mempertemukan yang telah berpisah. Dialah yang memunculkan segala sesuatu yang dicari-cari dan tersembunyi. Dialah yang mengembalikan manusia seperti asal kejadiannya, kemudian membangkitkan sesudah kematiannya. Dari tanah kami jadikan, kepada tanah kami kembalikan, dan dari tanah kami keluarkan pada kesempatan lain. Quran Surat At-Toha ayat 55. Dialah yang melahirkan segala sesuatu dan menjelaskan hakikat dan kegunaannya. Di dalam nama Al-Mu'id tersimpan kekuatan yang sangat dahsyat. Diilhamkan kekuatan itu kepada manusia berupa kesadaran untuk menapaktilasi jejak-jejak yang telah ditempuhnya. Ada jalan mendaki dan ada jalan menurun. Ketika bertemu jalan yang menurun, dia beristighfar. Ketika bertemu jalan yang mendaki, dia bertakbir. Ketika bertemu jalan yang lurus, dia bertasbih. Jalan menurun adalah jalan yang membuat celaka karena salah dan dosa, maka dia beristighfar, mohon ampun, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Jalan mendaki adalah jalan yang penuh tantangan dan banyak cobaan, tetapi dia mampu mengatasinya, maka dia bertakbir mengagungkan Allah karena diberikan kebesaran hati dan jiwa. Jalan yang lurus adalah jalan hidayah dan jalan kenikmatan, maka dia memuji dan bertasbih kepada Allah. Peristiwa apa saja yang dilaluinya diterima dengan ikhlas dan dikembalikan kepada Allah. Tetapi memang setiap orang ingin mengulang kembali dan menemukan masa-masa indah di kemudian. Setiap orang ingin agar sesuatu yang hilang bisa kembali. Orang yang meneladani nama Al-Mu'id disebut Abdul Mu'id, hamba Allah yang maha mengembalikan. Dialah orang yang berusaha mengembalikan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah sejak diciptakannya. Setiap yang lahir berada dalam kondisi fitrah, suci dan mulia. Amanah yang diembannya dijaga dan ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Dialah orang yang takut mengambil hak orang dengan kezaliman, berapapun nilainya dan sebesar apapun barangnya. Kalau itu hak orang akan diserahkan kepada orang yang punya hak. Karena akhlaknya itulah maka Allah akan memenuhi haknya dan mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Percayalah, jika kita mengembalikan hak orang, maka hak kita akan dikembalikan Allah. Tidak ada yang tertipu kecuali dia pernah menipu. Tidak ada barang kita yang hilang kecuali kita mengambil hak orang. Mungkin kita tidak menyadarinya.
Demikianlah beberapa nama Asmaul Husna yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada kesempatan lain, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.